Selamat malam dan selamat datang. Salam sehat dan bahagia. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini kita akan kembali lagi membacakan beberapa cerita horor buat kalian. Untuk yang pertama, kisah misteri ini adalah kisah nyata dari seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Setelah meninggal, dia sering menghantui para tetangganya. Banyak tetangganya yang melihat penampakan dirinya berkeliaran di sekitar rumah tempat tinggalnya. Bukan itu saja, ada misteri lain yang menarik untuk diceritakan di saat akan menguburkan jasadnya. Sama-sama kita simak. Inilah dia hantu anak durhaka. Seorang wanita sedang hamil tua. Kehamilan kali ini adalah kehamilan anak keduanya. Selama hamil, dia sama sekali tidak pernah memeriksakan kandungannya kepada dokter ataupun bidan. Dia sangat jahat kepada orang tuanya. Dia durhaka kepada ibunya. Sering orang tuanya menyarankan untuk periksa kandungan demi kebaikan anaknya, tapi dia malah membentak-bentak dan semakin berani kepada orang tuanya. Perkiraan waktu kelahiran anaknya telah tiba, tetapi bayi yang ditunggu-tunggu tidak juga lahir. Akhirnya dia memeriksakan juga kandungannya ke dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata isi kandungannya bukanlah orok seperti yang diperkirakan, melainkan penyakit kanker yang sudah membesar dan sangat ganas. Ternyata dia tidak hamil, tapi menderita kanker kandungan. Setelah sakit beberapa saat, akhirnya jiwa wanita tersebut tidak bisa ditolong. Dia meninggal dunia. Kejadian misteri ini diawali dari saat menjelang pemakaman jenazah wanita tersebut. Liang kubur yang dibuat oleh para tetangga sudah siap digunakan. Seperti biasa, sebelum memberangkatkan jenazah ke pemakaman, dilakukan upacara pemberangkatan jenazah. Setelah selesai berdoa, jenazah pun diberangkatkan ke pemakaman. Para tetangga mengiringi jenazah di belakangnya sambil berdoa dan berzikir. Tetapi ada yang aneh di balik kejadian itu. Banyak dari warga sekitar melihat bahwa jenazah tersebut dipikul, namun tidak dibawa ke pemakaman, melainkan dibawa ke tengah sawah. Seakan-akan rombongan pengiring jenazah terpecah menjadi dua bagian. Yang satu menuju area makam, dan yang lainnya menuju ke tengah sawah dan menghilang di balik rimbunan pepohonan di ujung persawahan. Seiring perjalanan waktu, banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah tempat tinggal wanita yang meninggal tersebut. Banyak warga sekitar yang melihat penampakan sosok wanita yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Jadi apa pesan moralnya? Jangan durhaka kepada orang tua. Oke, untuk cerita yang kedua ini mengenai mitos pulung gantung yang menjadi sebuah isyarat bunuh diri di wilayah Wonosari, Gunung Kidul. Pasalnya, cerita hantu pulung gantung ini kerap dikait-kaitkan dengan musibah yang menimpa salah satu warga di daerah tersebut. Oke, kita masuk ya ke ceritanya. Hantu pulung gantung. Pulung gantung adalah salah satu makhluk gaib berbentuk bola api yang melayang di udara. Cerita yang kerap digambarkan oleh masyarakat sekitar tentang hantu ini konon menampakkan diri berupa cahaya merah kehijauan dan terlihat meredup dan membara, seolah ingin menandakan bahwa makhluk tersebut juga merupakan makhluk hidup. Beberapa tragedi, mulai dari musibah yang menimbulkan korban hewan ternak warga hingga menimbulkan korban jiwa, pernah mewarnai cerita hantu yang satu ini. Meskipun tak ada orang yang dapat memastikan jenis makhluk apa yang kerap menghantui warga Wonosari tersebut, namun kebanyakan dari mereka mempercayai jika di suatu tempat terlihat penampakan sosok menyerupai bola api menyala, maka tak lama kemudian akan ada musibah yang menimpa warga sekitar. Warga Gunung Kidul seolah sudah sangat peka dengan keberadaan makhluk yang juga kerap digambarkan mirip dengan Banaspati ini.
di mana terjadi penampakannya, maka di tempat itu pula akan timbul suatu kesedihan. Salah satu peristiwa yang pernah dikabarkan ialah tentang kematian ratusan hewan ternak di salah satu kampung di Gunung Kidul. Konon sebelum musibah misterius itu terjadi, ada salah satu warga yang mengaku melihat pancaran cahaya berwarna merah mengkilat dan terjatuh di kampung tersebut. Selain kejadian itu, ada pula yang beranggapan bahwa pulung gantung merupakan suatu pertanda atau isyarat akan adanya seseorang yang melakukan bunuh diri. Pro dan kontra mengenai pendapat jika hantu ini merupakan isyarat bahwa akan terjadi aksi nekat bunuh diri oleh seorang selalu menuai kontroversi. Bahkan berbagai macam media berita, baik elektronik maupun surat kabar, pernah memberitakan fenomena mistis di salah satu kabupaten yang berada di wilayah Yogyakarta tersebut. Salah satu media televisi swasta juga secara khusus pernah melakukan investigasi terhadap cerita hantu yang menjadi fenomena misterius di Wonosari ini. Selain dikaitkan dengan sosok Banaspati, ada pula yang berusaha menghubungkan peristiwa ini dengan UFO atau yang semacam piring terbang makhluk asing gitu ya. Saking seringnya peristiwa mengerikan ini terjadi, sampai-sampai masyarakat Gunung Kidul mempercayai bahwa pulung gantung menjadi isyarat bunuh diri salah seorang warga, di mana penampakan cahaya tersebut jatuh atau menghilang. Entah apa atau demikian adanya, yang jelas hingga saat ini belum ada orang yang dapat memastikan rumor tersebut. Kabar ini ternyata didukung pula dengan fakta yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 9 tahun terdapat kasus bunuh diri dengan cara gantung diri di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dan mayoritas peristiwa tersebut didahului oleh salah satu warga sekitar yang mengaku melihat hantu pulung gantung di sekitar rumah korban. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos jika penampakan makhluk tersebut menjadi isyarat bahwa dalam waktu dekat akan ada seseorang yang melakukan bunuh diri, khususnya dengan cara gantung diri. Benar tidaknya kabar tersebut tentu harus kita sikapi dengan bijaksana. Menganggap bahwa fenomena tersebut merupakan kehendak Sang Pencipta menjadi salah satu penilaian terbaik dari cerita hantu pulung gantung di Gunung Kidul ini. Dan cerita terakhir kita di malam hari ini berjudul Hantukah? Melihat hantu atau roh halus mungkin merupakan kejadian yang sangat jarang untuk diminati oleh masyarakat yang ada di dunia ini. Fakta mengatakan bahwa manusia merasa ketakutan begitu berjumpa atau melihat sosok misterius dan gaib berada di sekitar mereka. Kisah nyata berikut dialami oleh seorang ibu bernama Esther yang hendak pulang kembali ke kota Malang, Jawa Timur setelah menyelesaikan suatu urusan di kota Denpasar, Bali. Saat dalam perjalanan pulang, tidak ada sesuatu yang aneh dan ganjil yang ia rasakan. Ia duduk dengan tenang di bangku tengah bersama seorang ibu lainnya yang berada tepat di sampingnya. Ia yakin benar bahwa yang duduk di sampingnya hanya satu orang wanita, sedangkan penumpang lainnya berada di belakang. Maklumlah, mobil yang ia gunakan adalah mobil jasa travel. Jadi setiap kali penumpang yang ada di belakang akan turun, maka kursi yang ia duduki harus dilipat agar penumpang yang di belakangnya bisa keluar. Mobil melaju dengan kencang dan tiba-tiba supir langsung berhenti di sebuah warung, memberikan kesempatan bagi penumpang untuk buang air kecil atau sekedar membeli secangkir minuman hangat. Mendapat penawaran dari sang supir, Bu Esther dan penumpang lainnya memilih untuk tetap berada di dalam mobil dan kembali beristirahat. Sementara pintu di samping Bu Esther dibiarkan sengaja terbuka oleh si supir. Ibu Esther juga tidak begitu peduli pintu tersebut terbuka, karena ia berpikir udara di dalam mobil sepertinya perlu diganti agar tidak pengap. Ia pun kembali tidur. Namun tak kenapa tiba-tiba Bu Esther merasa ada tiupan angin yang sangat kuat melintas di sekitarnya, sehingga membangunkan dirinya dari tidur. Ia terbangun dan tiba-tiba sesosok wanita berambut pendek, memakai pakaian blus dilengkapi span muncul dan tersenyum ke arahnya. Ibu Esther hanya diam dan tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Ia juga mengatakan bahwa selain sosok wanita tersebut, ada juga sosok pria yang tiba-tiba muncul dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun,
serta langsung keluar dari mobil travel. Ibu Esther berpendapat bahwa jika sosok laki-laki dan perempuan tersebut tidak keluar, mungkin saja sesuatu yang buruk akan terjadi di tengah jalan. Oke, segitu dulu cerita horor kita di malam hari ini. Semoga itu bisa menghibur kalian semua. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.